berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, selesai. Terima kasih Saudara Topik. Ya Bu. Hari ini udah masuk semua? Masuk Bu. Apa perlu Ibu absen? Nggak usah, Bu. Ya, berarti masuk semua ya. Ya. Materi Ibu hari ini tentang pendapatan nasional. Tapi sebelum melanjutkan materi baru di pendapatan nasional, Ibu mau nanya nih masalah materi sebelumnya tentang organisasi. Ada yang masih ingat organisasi itu apa? Organisasi. Sekumpulan saya Bu. Ya, silakan. Sekumpulan orang yang berada di lingkup untuk tujuan bersama. Ya, jadi organisasi di sini sekumpulan orang yang dimana dalam suatu lingkup itu memiliki tujuan bersama untuk mensejahterakan. Seperti itu, organisasi. Paham ya? Paham. Nah, betul sekali ya. Jadi kalian sudah paham materi sebelumnya tentang organisasi. Oke, kita lanjut dengan pendapatan nasional. Materi hari ini ya. Ya Bu. Silakan kalian buka bukunya halaman 12. Itu ada bukunya ya, silakan Ya. buka. Sudah? Ya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca sekilas dari pendapatan nasional. Yang di buku halaman 12 itu bab 1 ya? Ya. Oke, silakan baca terlebih dahulu. Nanti Ibu jelasin bareng-bareng ya. Oke? Oke. Kalian sudah membaca ya pendapatan nasional itu apa? Ya. Ya. Ada yang mau jelasin pendapatan nasional itu apa pengertiannya? Silakan. Ya, kita. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Oke, betul sekali. Makasih ya. Lanjut, yang lain bisa menjelaskan lagi. Hampir sama Bu. Hampir sama. Ya penjelasan punya saya. Dari Saudara Yuni. Yaitu Bu. Oke. Jadi, Ibu rangkum dari pendapatan nasional di sini termasuk pada pengertiannya. Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh suatu warga negara yang dimana berperiode 1 tahun. Kenapa Bu kok 1 tahun bukan 1 bulan? Karena di sini pendapatan nasional bisa dijadikan acuan atau perbandingan negara A di sini mengalami kemajuan atau malah kemerosotan. Seperti itu ya. Jadi bisa dicontohkan dalam lingkup kecil, pendapatan nasional di sini seperti pendapatan negara A dengan negara B itu beda, jauh beda ya. Jadi Ibu kasih contoh dalam pendapatan pribadi nih, itu kan sama halnya dengan pendapatan nasional. Namun ada bandingannya. Pendapatan pribadi bisa dicontohkan kalian, anak-anakku dikasih samu oleh orang tua, otomatis beda-beda ya nominalnya. Dengan Yuni sama kita itu beda. Jadi itu termasuk pendapatan pribadi, pendapatan yang diterima oleh Yuni
membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu. Nomor 4, membantu pemerintah merumuskan kebijakan di bidang ekonomi. Oke, terima kasih Rizky sudah membantu membaca. Ibu rangkum sedikit dari manfaat pendapatan nasional. Jadi dengan adanya manfaat nasional di sini, kita dapat mengetahui struktur perekonomian dalam suatu negara itu seperti apa, apakah ada kenaikan atau malah penurunan. Lanjut, jika adanya pendapatan nasional, bisa dapat mengetahui pendapatan per kapita, pendapatan nasional dari suatu A, kalau mau mengeluarkan suatu kebijakan seperti apa yang cocok agar pendapatan nasional di sini perekonomiannya itu bisa stabil dan terus meningkat. Oke, paham ya? Ya, Bu. Ya. Serius paham nih? Nanti. Oke. Lanjut. Dari konsep pendapatan nasional, di bukunya sudah ada ya. Tadi konsep pendapatan nasional ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Ada 6 ya? 6 ya, Bu, 6. Oke. Jadi konsep pendapatan nasional di sini ada 6. Ada GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Ya, Ibu. Ada yang mau membantu Ibu lagi untuk membaca? Yuni, Bu. Gak betah nggak, Bu? Ini gak kelihatan dah, kurang besar. Oh, kurang besar. Oh ya, silakan, Saudara Suci. Suci. Konsep pendapatan nasional. 1. GDP. GDP atau produk domestik bruto atau PDB adalah jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara, termasuk produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing yang tinggal atau berada di negara tersebut dalam waktu tahun tertentu. Yang kedua, GNP atau Gross National Product. GNP atau Produk Nasional Bruto atau PNB adalah nilai produk yang berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Ya, lanjut. Lagi, Bu. Iya, masih banyak. 3. NNP Net National Product. NNP atau Produk Bersih Nasional adalah GNP setelah dikurangi penyusutan modal. Rumusnya NNP sama dengan GNP minus penyusutan atau depresiasi. Wah, salah ketik ya, Bu. Iya. 4. NNI atau Net National Income. NNI atau pendapatan nasional bersih adalah NNP setelah dikurangi pajak tidak langsung dengan rumus NNI sama dengan NNP minus pajak tidak langsung. Lagi, Bu. Iya, kurang 2. PI atau personal income. Ya, income ya, Bu. Yo, income. Semoga Bu, income. PI atau personal income adalah pendapatan perseorangan, adalah pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat dengan rumus PI sama dengan NNI plus transfer payment. Payment itu, Bu. Ya. Payment itu adalah laba ditahan plus iuran asuransi plus iuran pinjaman sosial. 6. DI atau disposable income. DI adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan dengan rumus DI sama dengan PI minus pajak penghasilan. Oke, terima kasih sudah membaca slide Ibu. Jadi Ibu jelasin sedikit ya konsep pendapatan nasional. Di sini ada GDP. GDP di sini gross domestic bruto, yang dimana semua total nilai pasar yang dihasilkan oleh suatu masyarakat yang berada dalam 1 tahun. Sedangkan GNP nilai outputnya saja yang dihitung. Selanjutnya ada NNP. NNP di sini adalah produk bersih nasional yang dikurangi dengan penyusutan modal, atau bisa dilihat dengan rumus NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan atau depresiasi. Lanjut ya.
pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat yang siap untuk dibelanjakan. Dengan rumus DI sama dengan PI min pajak penghasilan. Pajak penghasilan pajak yang diterima oleh suatu orang, suatu perorangan, itu ya. Apakah ada pertanyaan sebelum Ibu melanjutkan? Coba Ibu. Oke, nggak ada ya? Yakin nih nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya. Komponen pendapatan nasional. Nah, di bukunya semua materi sudah ada ya. Jadi Ibu hanya menjelaskan poin-poinnya saja. Komponen di sini ada 3. Ada pendekatan pendapatan, yang kedua pendekatan produksi, yang ketiga pendekatan pengeluaran. Pendekatan pendapatan, yang di sini otomatis pendapatan yang diterima oleh suatu masyarakat, suatu warga. Dalam contoh bunga neto, pendapatan sewa dan kompensasi untuk pekerja. Selanjutnya, komponen atas dasar pendekatan produksi. Pendekatan produksi di sini produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat yang telah dikelola seperti listrik, bangunan, pertanian dan perkebunan. Itu kan produksi dikelolakan oleh suatu masyarakat. Jadi itu termasuk pendekatan produksi. Selanjutnya ada komponen pendekatan pengeluaran. Pengeluaran di sini yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk keperluan yang ada di pemerintah. Oke, paham ya? Dari komponen itu, komponen yang tadi ada berapa? Komponen pendapatan nasional 3. Ada 3 apa aja? Apa aja sebutin ayo. Kalau dengerin Ibu tadi pasti tahu. Lupa Bu. Berarti gak dengerin Ibu ya tadi ya? Lupa Bu. Ibu jelasin sekali lagi kalau dari komponennya ada 3. Yang pertama pendekatan pendapatan, yang kedua pendekatan produksi, yang ketiga pendekatan pengeluaran. Nah, pinter. Lanjutkan. Metode pendapatan nasional. Sama halnya kayak tadi, ada 3 juga, namun di sini ada rumusnya. Yang pertama pendekatan pendapatan. Di sini dijelaskan penjumlahan seluruh produksi dalam beberapa faktor produksi. Jadi jadiin satu untuk menjumlahkan semuanya. Ada rumusnya. Y sama dengan R plus W plus I plus P. Y sama dengan pendapatan nasional, R-nya sewa, W upah, I bunga, dan P interest atau profit, keuntungan. Nah, selanjutnya ada pendapatan pengeluaran, yang dimana semua pengeluaran yang dihitung dan ditotal oleh seluruh pelaku ekonomi yang terdapat dalam sektor perekonomian. Di sini ada rumus Y sama dengan C plus I plus G plus XN. Y pendapatan nasional sama kayak tadi sebelumnya. C konsumsi oleh rumah tangga, I investasi, G pengelola pemerintah, XN itu ekspor neto. Yang terakhir pendekatan pendapatan produksi. Produksi di sini kan penjumlahan yang dikelola oleh suatu masyarakat dalam suatu sektor perekonomian dalam 1 tahun juga. Bisa dicek di sini ada rumusnya NT sama dengan NO sama dengan NI. NT nilai tambah, NO nilai output, dan NI nilai input antara. Sudah paham ya? Sudah ada 3 poin. Yang pertama pengertian pendapatan nasional, manfaat pendapatan nasional, konsep dan komponen pendapatan nasional. Paham semua? Paham. Gak ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Pendapatan per kapita. Nah, kalau di sini kan banyak ya penjelasannya ya. Jadi Ibu merangkum sedikit dari pendekatan per kapita. Pendapatan per kapita di sini pendapatan rata-rata
pendapatan nasional lebih ke menyeluruh semua pendapatan yang ada di suatu negara, sedangkan kalau pendapatan per kapita lebih meminimalisir, maksudnya rata-ratanya lebih lingkup kecilnya, bukan lebih besarnya lagi. Oke, paham ya pendapatan per kapita itu seperti apa? Iya, Bu. Oke, gak ada pertanyaan nih sebelum lanjutkan pada manfaatnya. Gak ada, Bu. Paham berarti ya pengertian dari pendapatan per kapita? Belum. Paham? Paham. Awas lo ya, nanti kalau ditanya pas ulangan kalian gak bisa menjawab. Ya, Bu. Oke, Bu. Belum. Oke, lanjut manfaat pendapatan per kapita. Saudara Rizky, anakku Rizky yang cantik. Oh, bukan cantik ya? Ganteng ya? Ya, silakan baca. Ya, silakan baca. Ya. Manfaat pendapatan per kapita. 1. Digunakan untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. 2. Menjadi data perbandingan dengan negara lain. 3. Menjadikan data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Sudah. Sudah, Bu? Ya. Jadi manfaat pendapatan per kapita sudah jelas ya, di bukunya pun sudah ada. Jadi ibu mengaku sedikit manfaat pendapatan per kapita sama dengan halnya dengan pendapatan nasional. Di sini lebih memperbandingkan kesejahteraan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain, atau juga bisa menjadikan perbandingan dari negara A sama dengan negara B. Oke, paham ya? Apakah ada pertanyaan lagi sebelum ibu menutup materi ibu? Itu, Bu. Oke, sudah paham semua ya. Ibu punya tugas nih buat kalian. Dikumpulkan hari ini juga. Ibu punya video. Dibantu 2 atau 3 kelompok. Nanti kalian lihat videonya dan mencatat atau meresum dari video yang ibu tampilkan. Dan langsung dikumpulkan hari ini juga. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menonton juga. Dan silakan cek videonya di sini. Selamat malam pemirsa, kembali berjumpa dalam Prime Talk Tajam Mendalam. Kali ini bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, Badan Pusat Statistik baru saja merilis mengenai data produk domestik bruto per kapita Indonesia di tahun 2018. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, PDB di tahun 2018 tercatat mengalami kenaikan dibandingkan PDB di tahun-tahun sebelumnya. Kita langsung saja kita lihat data grafis berikut ini mengenai pendapatan domestik bruto di tahun 2018 yang dirilis oleh BPS. Ya, BPS baru saja merilis mengenai rata-rata pendapatan orang Indonesia di tahun 2018. Kita lihat dulu di tahun ini yang baru saja dirilis. BPS mengatakan rata-rata pendapatan orang Indonesia adalah sebesar $3.927 Amerika per tahun atau setara dengan 56 juta rupiah. Angka ini merupakan ataupun mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat di tahun 2016 dan di tahun 2017. Di tahun 2016 PDB tercatat sebesar 3.605,1 atau setara dengan 47,96 juta rupiah, dan kemudian di tahun 2017 juga mengalami tren kenaikan yaitu sebesar 51,89 juta rupiah atau PDB yang tercatat adalah sebesar 3.876,8 dolar Amerika. Dan kalau misalnya kita lihat memang terjadi tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat dari tahun 2016 ke 2017 dan terakhir yang dirilis oleh BPS di tahun 2018, PDB juga mengalami kenaikan tepatnya di angka 3.927 dolar Amerika atau 56 juta rupiah per tahun. Ini adalah data yang dirilis oleh BPS, dan kita lihat Bank Dunia juga mengeluarkan kategori negara. Ada 4 kategori negara berdasarkan dari pendapatan nasional bruto ataupun PNB. Ada 4 kategori yang menurut Bank Dunia masukkan ataupun kategorikan. Yang pertama adalah negara dengan pendapatan rendah, yaitu di bawah 995 dolar Amerika.
Dan kemudian juga ada negara dengan pendapatan menengah ke bawah dengan range-nya di angka $995 Amerika hingga $3.895 Amerika. Kemudian di kategori ketiga, pendapatan menengah ke atas, yaitu dengan range $3.896 hingga $12.055 Amerika. Dan kategori keempat adalah negara dengan pendapatan tinggi, yaitu di atas $12.056 Amerika. Dan kemudian apakah Indonesia masuk pada negara dengan pendapatan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas? Nanti kita akan membahasnya bersama narasumber, tapi Indonesia disebut sebagai negara berada dalam middle income ataupun negara berkembang. Apa sebetulnya solusi untuk Indonesia bisa ataupun keluar dari kategori negara berkembang ataupun negara dengan middle income? Kita lihat bersama grafisnya berikut ini. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas dari sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur untuk akomodasi produktivitas ekonomi, dan di poin ketiga ada kualitas birokrasi yang efisien dan kompeten, dan yang keempat adalah kebijakan yang tepat. Sudah menyimak ya videonya seperti apa? Ya, Bu. Sudah selesai juga tugasnya.